semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin review novel Hujan Kemarin yang ditulis oleh Orina Fasrina. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Buku bercover manis ini bercerita tentang siswa yang baru masuk SMA yang bernama Rival, Dimas, Dini, dan juga Novi. Berbagai macam latar belakang dari masing-masing siswa ini yang membuat mereka itu mau gak mau harus menjadi bagian dari SMA yang di mata publik adalah SMA buangan atau sekolah buangan. Singkat kata, mereka akhirnya menjalani sekolah seperti biasa sampai terjadinya suatu hal yang menimpa salah seorang murid di kelas 10 tersebut yang membuat terjadinya perubahan dalam lingkup sekolah tersebut. Siapakah serta apa sih yang terjadi di dalam sini? Kamu bisa baca sendiri di buku ini ya. Narasinya menggunakan sudut pandang orang ketiga yang berfokus pada 4 tokoh anak-anak tadi. Nah, di awal cerita kita akan diperlihatkan oleh kehidupan Rival yang kayaknya tuh suram dan nestapa karena sedari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Lalu lanjut hingga ia datang ke sekolah dan singkat kata bersahabat dengan Dimas. Awalnya kedua siswa ini tuh gemar melakukan kegiatan yang dilakukan oleh remaja nakal, sebut saja seperti merokok. Akan tetapi Dimas menyadari bahwa ini adalah hal yang salah ketika seseorang menegurnya melakukan tindakan tersebut. Dimas yang merasa diperhatikan itu akhirnya menaruh hati kepada sosok tersebut, sementara Rival hanya bisa mengatakan kepada diri sendiri bahwa ia tidak akan pernah mengenal yang namanya cinta. Alurnya sendiri di sini tuh menggunakan alur maju dan menurutku cukup cepat ya kejadian di dalam sini bergerak, dan juga bab-bab di sini tuh pendek-pendek. Jadi buat kalian yang suka jenuh baca bab yang panjang, boleh dicoba baca novel ini. Akan tetapi meskipun aku bilang babnya pendek, aku nggak bisa bohong kalau aku cukup lama menghabiskan novel ini. Penyusunan kalimat dan kata yang menurutku masih kurang rapi membuat aku cukup sering mengerutkan kening gitu sepanjang membaca ceritanya. Belum lagi ya banyak typo yang di dalam sini tuh udah masuk ke kadar mengganggu, sorry to say. Untuk tokoh-tokoh di sini sebenarnya nggak terlalu banyak, dan tokoh inti di sini alias keempat murid tadi tuh cukup memainkan peran gitulah ya. Dan karakteristik mereka yang unik yang mungkin kita jarang temui pada tokoh-tokoh murid di cerita lain. Rival di sini tuh digambarkan sebagai orang yang nggak percaya yang namanya cinta, dan terkadang ia juga suka mengeluh gitu loh kepada Tuhan kenapa ia melakukan hal yang tidak adil. Kemudian untuk Dimas, dia itu digambarkan sebagai orang yang mampu mengekspresikan cintanya terhadap seseorang, dan dia tuh tipikal yang gak peduli tanggapan orang lain gitu deh. Kemudian untuk Dini di sini digambarkan sebagai gadis yang ceria, taat kepada aturan sekolah, dan tidak pernah menyerah meraih mimpinya sampai satu kondisi yang membuatnya merasa jijik terhadap diri sendiri dan tidak pantas untuk siapapun. Nah, sementara buat Novi, dia tuh digambarkan sebagai orang yang angkuh dan tidak peduli dengan siapapun sampai satu hal dia itu menjadi sadar bahwa perhatian yang diberikan kepadanya itu sudah tidak ada lagi. Oke, sekarang aku mau bahas hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama yaitu adalah ide ceritanya yang mengambil latar belakang di sekolah yang buangan gitulah ya, yang menurutku cukup jarang kan dijadikan cerita. Terlebih dengan sifat nakal para siswa di sini dan hal-hal yang pasti kalian tahu lah, yang udah identik dengan sifat siswa sekolah buangan ini. Dan juga adanya tema kekerasan seksual yang diangkat secara belak-belakan oleh penulis, yang menurutku tuh cukup oke, mengingat akhir-akhir ini cukup sering ya terjadi hal-hal seperti ini di dunia nyata dan di sekitar kita mungkin. Nah, untuk hal yang aku kurang suka itu sebenarnya juga termasuk saran ya. Ini aku sih lebih tujukan untuk penerbitannya. Aku merasa cerita ini nggak diedit dulu dan main terbitin gitu aja. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ya pertama karena kalimat di dalam sini cukup kurang enak ya dibacanya, yang bikin aku suka bingung dan harus dibaca beberapa kali buat ngetahui maknanya itu apa. Nah, kemudian typo. Di sana sini banyak banget typo yang suka banget menampakkan diri mereka yang membuat aku tuh keganggu, jujur aja. Dan ada cukup banyak kata-kata yang ditulis tidak sesuai dengan EYD,
Yang mana seharusnya sebuah buku kan nggak mungkin ya melakukan hal itu. Apalagi kalau ini dari terbitan penerbit yang ya lumayan terkenal dan besar gitu deh. Padahal sayang banget, ceritanya tuh jujur bagus banget maknanya dan kayaknya message-nya tuh tulus. Tapi gimana ya? Dan juga cerita ini cukup membukakan mata dan pikiran gitu. Tapi kenapa penerbitnya tidak memperindah gitu loh dengan proses editing? Itu sih yang menurutku sangat disayangkan dari buku ini. Oke, sekarang adalah poin terakhir alias rating, dan aku mau kasih rating 3,5 bintang. Meskipun dengan banyak, ya enggak sih, enggak banyak juga. Meskipun dengan beberapa kekurangan yang udah aku sebutin tadi, menurutku ceritanya tetap bagus dan menarik ya. Terlepas dari hasil akhir cerita ini yang kayak gitu deh. Oke, itu tadi review novel Hujan Kemarin karyanya Orina Fasrina. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Segini dulu ya untuk video hari ini, and I'll see you on my next one. Bye.